Ketua UKM serta jamaah Masjid Al-Barakah punten satu acana kala wakilan Ketua DKM Masjid Al-Barakah pun Bapak kebenaran gerada mulia jadi tadi kala matur ke Pak Kodir selaku sekretaris dari DKM Masjid Al-Barakah kahiji alhamdulillah kurang kabeh anu aya di ieu tempat Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, syukur alhamdulillah ternyata doa orang di 3 bulan anu katukan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ternyata Allah kabulkan. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Mulai tadi jam 16 berapa waktu itu? Tepat maghrib kita udah memasuki bulan Ramadan. Meskipun posisi hilal di 1 derajat sehingga ada perbedaan karena hanya penentuan derajatnya aja. Kalau pemerintah dan Nahdlatul Ulama itu sepakat 3 derajat baru masuk ke tanggal 1, sedangkan Muhammadiyah 1 derajat masuk ke tanggal 1. Insya Allah kita udah masuk ke tanggal 1. Yang namanya 1, 2, 3 berarti kan udah melebihi dari 0. Terlepas dari perbedaan tadi, kurang kabeh ayeuna dimulai tadi maghrib segala amal perbuatan kurang anu kurang erek dilakukan selama sebulan penuh sampai engke tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah akan dilipat gandakan. Amin. Mudah-mudahan orang bisa memanfaatkan, karena orang harus diberi kesempatan untuk melaksanakan, untuk menjalani kehidupan orang di bulan Ramadan. Banyak keluarga orang, teman-teman orang anu tahun kamari masih bareng jeung urang kabeh, ternyata tahun ayeuna geus moal salah sahijina ya jadi salah sahijina eta mama tercinta. Ya. Mungkin mama pun sudah berdoa dari dulu, ya Allah sampaikan, ternyata Allah berkehendak lain. Makanya kita harus bersyukur Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan puasa Ramadan ini. Karena salah seorang ustadz mengatakan ketika seorang yang meninggal dunia, dia ditanya kira-kira kalau diberi kesempatan untuk hidup sehari aja, kamu akan melakukan apa? Saya ingin melaksanakan segala perbuatan amal kebaikan di salah satu hari di bulan Ramadan. Itu jawaban semuanya. Kukituna mangga orang mempeng ieu para permulaan tanggal hiji masih aya 28 poe deui kurang laksanakeun sebaik-baikna. Amalan-amalan anu kurang bakal dilakonan dimulai sholat tarawihna ya, kemudian ayat tadarus Al-Qur'anna. Terus kayak kalau bapak-bapak misalkan Pak kalau bisa baca Quran menjadi masalah. Ketika bapak ibu mendengarkan orang yang membaca Al-Quran pun itu udah jadi pahala. Atau sebisa-bisanya lah baca surat yang mampu bapak dihafalkan, hanya misalkan cuma bisa Al-Fatihah unggul, silakan bapak ibu mengulang-ulang terus di
itu udah jadi pahala. Belum lagi orang gawe nya neangan duit, neangan sebuah nafkah, eta juga termasuk ibadah. Dan ibadah anu orang dilaksanakan di bulan ayeuna bulan Ramadan dilipat. Bapak Ibu anu dirahmati oleh Allah SWT, mungkin tadi Pak Jajang sudah memberikan tausiah kepada Ibu Majelis Taklim, namun baik anu perlu kurang dilaksanakan di bulan Ramadan. Ibu-ibu juga udah tahu lah ya. Salah satunya yaitu yang mulai ini yang salah termasuk ini sholat tarawih juga termasuk yang mulai. Namun ketika Bapak Ibu ngelaksanakan deui kayak misalkan udah sahur sampai masak, Ibu ngelaksanakan sholat tahajud, udah jadi masalah, mangga dilaksanakan. Kemudian juga ini tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak senior masalah sahur. Zaman baheula mah cenah sahur jam 2, jam 1 karena mau nyahoan anak waktu boro-boro aya jam ge ayo paling buka hiji radio mau aya, TV mau deui gitu. Ternyata hadis Rasulullah itu justru mengakhiri sahur itu adalah sunnah. Sekali lagi mengakhiri sahur adalah sunnah. Kalau zaman baheula pada sieun kaberangan, makanya jam 2 jam 1 geus maradang. Berarti lebih kuat zaman baheula sebetulnya bisa 15 jam berarti ya Bapak. Melebihi 15 jam. Nah, yang nama dah geus aya jam, geus aya waktuna juga ditentukan itu ada waktunya. Imsak jam sabaraha, kemudian maghrib jam sabaraha. Jadi mengakhiri sahur itu lebih utama kata Rasulullah. Jadi madana sameme mendekati imsak. Kemudian anu perlu Bapak jeung Ibu ketahui, imsak itu bukan akhir dari sahurnya Pak Bu. Ya. Imsak itu bukan akhir dari sahur, tapi akhir dari sahur itu adalah kumandang adzan. Jadi ketika imsak sudah berkumandang kemudian adzan belum, itu Ibu kalau minum di sini masih kayak hayang minum, silakan masih bisa sampai kumandang adzan. Itu. Kemudian ayat deui sanggeus mengakhiri sahur anu perlu kurang wanti-wanti juga berbuka tepat pada waktunya. Nah yuk, jadi mau ayat istilah kalau lama masih kuat kayak bukanya jam 6:30 atau jam 7 sekalian mau bisa gitu Bapak Ibu. Jadi Islam harus ngatur berbuka tepat waktunya ketika kumandang adzan di masjid, maka orang baca nampak. Kadang-kadang ini ayat salah kaprah tapi geus lumrah gitu. Sebenarnya anu benerna ketika orang berbuka teh ngadoana Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Karena dahabatul ma'u wa talatil uruq, telah hilang dahagaku. Kalau Ibu belum minum, memang udah hilang dahaga Ibu? Belum kan? Lamun Ibu geus minum, lamun Ibu can minum, kira-kira dahaga Ibu geus leuncan. Macan. Jadi sebetulnya no aya itu bukan doa berbuka, adanya doa setelah berbuka. Jadi ketika orang kayak berbuka mas seperti biasa Allah membalik lana memerintahkan wa setelah berbuka lalu malaikat suntuk bika mampu adalah sesuatu dalam mau boleh bautara terlalu sampai belajar bisa Allah atau cukup kalau malaikat suntuk bika mampu adalah sesuatu dalam mati itu yang kedua. Kemudian juga ketika buka Bapak Ibu jangan lupa salah satu waktu yang paling
ibu berbuka, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kemudian mau minum sebentar, berdoa. Ya, selipkan doa ibu, bapak semuanya. Enggak sampai 2 menit kok. Ya Allah, kalau misalkan biar cepat karena udah pengen makan, cukup 3 doa yang singkat. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan hidup di dunia sekarang dan di akhirat kelak. Dan cukup itu aja. Itu udah mencakup semuanya itu doa. Ibu yang bahagia, silakan. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan seperti apa? Terserah Allah. Pokoknya bahagia. Keselamatan seperti apa? Allah yang berikan. Pokoknya selamat. Keberkahan seperti apa? Allah yang berikan. Yang penting berkah. Dunia sekarang sampai akhirat besok ketika kita sudah meninggal dunia. Bapak Ibu anu berbahagia. Terus selanjutnya nyata memperbanyak baca Al-Quran. Nah ya tadi berkawal singgung. Mangga Bapak Ibu semuanya anu bisa baca Al-Quran minimal anu bisa baca Al-Quran mah 1 kali khatam, minimal 1 kali khatam. Karena para pendahulu sahabat Rasulullah itu udah puluhan kali khatam ya. Bahkan dalam 1 hari 1 malam itu sahabat Rasulullah itu bisa mencapai 10-20 kali khatam. Bisa dibayangkan. Kita 1 bulan minimal 1 kali khatam. Bagi yang belum bisa tadi yang saya sebutkan, cuma misalnya Al-Fatihah aja silakan. Terus diulang Al-Fatihah itu. Hanya bisa Qul a'udzu birabbinas atau qul silakan. Terus diulang-ulang. Dan jangan lupa berzikir. Kalau misalkan nggak bisa juga istighfar, astagfirullahaladzim, atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu insya Allah akan jadi amal kebaikan Rasul. Bapak Ibu, anu insya Allah dimuliakan ku Allah SWT. Terakhir nyata nanti di akhir Ramadan yaitu ada itikaf. Ini alhamdulillah mungkin Masjid Al-Barkah itu selalu setiap tahun melaksanakan itu. Terus Bapak Ibu harus dilestarikan itikaf itu. Karena di malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan ada 1 malam yang bagaikan 1000 bulan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Ketika kita melaksanakan amalan di bulan tersebut, di malam tersebut, kemudian pas kita laksanakan amalan kebaikan di malam tersebut, maka ganjaran kita 1000 bulan. 83 tahun ya, 83 tahun. Tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah, sebelum Nabi Muhammad. Karena pertama umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang 950 tahun, ada yang 700 tahun, 500 tahun. Umat Rasulullah maksimal di perkiraan di antara 62 tahunan. Ya. Kalau lebih dari 62 tahun sudah bonus. Bersyukur dan terus laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarangnya. Ketika saya ingat sama mama itu kadang-kadang air mata keluar. Cuman kemarin pas kita ngobrol di grup keluarga itu, kata adik saya yang paling cantik, mama itu kan istilahnya hanya pindah alam saja, nanti juga akan ketemu. Itu saya nih paling diibaratkan lamun urang papisah jeung anak urang, papisah jeung keluarga orang, papisah jeung kakak adik orang,
anu hiji di Sudimara, anu hiji ngaranto di Arab Saudi, atau ngaranto di Malaysia, ngaranto di Brunei, ngaranto di mana lah. Cuman ngerantonya itu sampai 25 tahun sampai 10 tahun, nanti pun suatu saat akan ketemu. Hanya saja syaratnya saiman, ya, saiman, kemudian melaksanakan sesuai dengan ajaran Allah, ajaran Rasulullah, maka insya Allah nanti kita pun akan ketemu lagi. Jadi hanya berpisah sementara. Iya, anu kurang perlu dimengerti Bapak Ibu kami. Sehingga apa yang kita laksanakan di ayeuna kehidupan dunia, ujung-ujungnya toh kita akan kembali ke alam barzah. Nanti ketika di alam barzah, kita pun nanti akan ikut. Alam barzah disebut alam barzah. Barzah itu apa? Penyekat ya, sekat atau penghalang. Jadi nggak ada istilah orang mati hidup lagi, nggak ada. Itu kalau misalkan bapak ibu tiba-tiba di kuburan, kemudian orang yang udah mati hidup lagi sedang berdiri di kuburan, itu bukan orang yang udah matinya, tapi setan. Karena setan itu bisa mencela putra, mencela putri. Jadi udah nggak ada hubungannya dengan alam kematian. Dan yang perlu kita ketahui semuanya, ketika ada orang meninggal, kemudian dalam setahun setelah itu orang tersebut meninggal dunia lagi, keluarganya meninggal, maka ketika satu iman, keluarga yang baru meninggal itu akan menginformasikan keadaan kita di dunia. Misalkan contohnya Mbah Warsina kan udah meninggal, contohnya. Kemudian kamari mama meninggal, itu ketika Mbah Warsina nanya ke mama, misal kumaha keayaan si Wildan, kumaha keayaan keluarga, itu akan dijawab oleh mama, oh kayak gini, seperti ini, dengan syarat harus seiman. Nggak ada istilahnya Bapak Ibu namanya apa, mereka itu nggak akan mengetahui informasi kehidupan kita. Hanya saja ketika orang berdoa ke Allah, kemudian orang berdoa ketika berziarah, ingat ya Bu, berziarah itu meminta kepada Allah untuk supaya si mayit itu dilapangkan kuburnya, diberikan tempat terbaik di sisinya. Bukan kita minta si mayit, itu yang salah. Maka meskipun si mayit tidak menyadari kita itu ada, tapi dengan kuasanya dia itu merasakan kuburnya lapang, tempatnya indah, gara-gara kita doa kita. Oleh karena itu kita sebagai anak, meskipun bapak ibu yang udah tua pun kan punya ibu ya, selalu doakan. Karena yang namanya ibu tidak ada tandingannya. Saya punya tetangga di pasar Minggu, agak jauh, dia itu preman pasar, tatonya lumayan banyak. Cuman alhamdulillah udah berkeluarga. Sekarang dia kalau dagangnya dagang durian. Yang namanya preman itu suka cerita. Saya dulu waktu muda, yang namanya lagu ganjal mah biasa tuh orang. Ya. Cuman nggak serada insaf, ini insaf. Meskipun disebut rada insaf, disebut rada insaf itu karena kadang-kadang masih gitu ya. Ketika kamari sampai mama meninggal dalam masalah ibuna meninggal, cerik kata Pak, preman cerik. Jadi ngelarang ibu, apapun ceritanya, kita tidak akan ada di dunia ini. Moal ayah orang di dia ayah kumpul termasuk bapak patwa lulus kolot lamun maya ibu.
mungkin ayah, namun kurang ayah. Jadi apapun ceritanya selalu orang doakan ibu jeung bapak orang. Mudah-mudahan anu geus meninggal liburan, ya Allah berikan terang kuburnya, ya lapangkanlah kuburnya, tempatkanlah beliau di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Kalau seandainya masih hidup, ya Allah berikan kebahagiaan di sisa-sisa umurnya. Sehatkanlah beliau ya Allah, bahagiakan beliau ya Allah. Apapun itu bahagiakan. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, mungkin itu aja di sini. Malah cerita itu aja dikaulah. Mudah-mudahan kita semangat. Tanggal 1 malam 1 ya. Tanggal 1 sekarang mari kita fokuskan, kita niatkan bahwa 30 hari ke depan kita akan benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Karena belum tentu tahun depan kita masih ada di dunia ini. Ya, tahu belum tentu, kita nggak tahu. Ya, makanya ayo kita maksimalkan. Terima kasih, sekian dari saya. Terus yang terakhir sebelum berakhir nih ada apa namanya tadi agak ngobrol-ngobrol nih Pak RT, Pak Imam dan semuanya. Mungkin terkait itu anak-anak Jumat berkah. Silakanlah mau misalkan tadi ngobrol namun seandainya dipindahkan ke Jumat setiap Jumat tetap, cuman nanti waktunya di iftar ya. Kita makan bareng-bareng malah lebih enak, lebih bagus dan lebih banyak pahalanya. Atau mungkin kalau setiap hari mah ada ya Pak RT, tetap ayah ya iftar. Kalau setiap hari insya Allah ibu bapak masih ayah, mangga kita hidupkan iftar kita di masjid tercinta ini. Kalau seandainya bisa nanti setiap Jumat, khusus setiap Jumat mungkin makan besar kita lah. Ibu-ibu nanti pindah masaknya ke sini, kemudian makan bareng-bareng di sini. Itu pertama lebih enak. Biasanya apapun makanannya, kalau banyak lebih enak. Kedua, kalau orang-orang yang kehilangan anak tiga bapak itu mungkin merasa kesepian. Saya membayangkan besok itu kalau antara bapak dengan si Om Ijen berdua pasti kerasa banget. Ya, sudah nggak ada mama. Itu akan hilang seandainya iftar ini. Termasuk keluarga yang lain. Silakanlah nanti Pak RT sebagai yang dituakan, imam masjid, ketua UKM, ketua Nakba, ketua Perkarsma. Itu aja dikaulah, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf seadanya. Tunggu maqala wa tandur maqala billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.